Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ikza Azrian. Dan jangan. Oke, di bawah ada Reisha juga. Nah, hari ini kita mau ngajakin kalian jalan-jalan keliling daerah tempat kita tinggal, rumah baru kita, apartemen baru kita. Karena sangat strategis banget tempatnya dari tempat-tempat umum. Tempat-tempat yang paling vital ya, kayak misalkan tempat perbelanjaan, rumah sakit, bahkan masjid, sekolah, bahkan ada masjid juga hanya berapa ratus meter dari rumah. Bisa jalan kaki sih. Nah, jalan kaki langsung sampai. Oke, langsung aja kita jalan-jalan. Yo. Yeah, babe, you read my mind and know what I like. Nah, jadi ada 3 jalan yang bisa kita laluin untuk sampai ke apartemen. Pertama jalannya lewat sini, ini lewat masjid. Ini kita tunjukin di mana masjidnya. Terus ada lewat sana, di sana ada TK. Terus di sana ada rumah sakit. Nanti kita juga bakal ke sana. Yuk sekarang kita ke jalan yang lewat masjid dulu. Jalanan dari rumah ke arah masjid menurun. Cocok banget buat aku dan Mas Rizza saat harus mengejar jadwal bus, kereta, atau ke masjid. Jarak antara rumah dan masjid sekitar 300 meter atau setara dengan 4 menit berjalan kaki. Nah, baru kita turun dari apartemen dari sana ke sini itu langsung ada taman kecil gitu. Ya, kita jalan lagi ke halte bus. Nah, ini adalah halte bus atau kereta terdekat dari rumah kita, guys. Namanya Wilhelmstraße. Tempat parkir di apartemen Jerman itu ada 2 cara. Jadi kalau misalnya apartemennya nyediain basement, kalian bisa parkir di basement. Tapi kalau misalnya apartemennya nggak nyediain fasilitas basement, kalian bisa parkir di pinggir jalan di depan apartemennya. Setelah berjalan 50 meter lagi, tibalah kita di masjid. Ini merupakan salah satu masjid yang paling ramai dikunjungi di Mulheim, guys. Nah, sekarang kita udah sampai di masjidnya, deket banget dari rumah. Terus di depan juga ada halte bus lagi. Nih masjidnya, namanya Masjid Hamzah. Selanjutnya, kita berjalan ke arah taman di pelabuhan kecil tengah kota. Di sana banyak sekali terdapat keluarga dan muda-mudi yang piknik, jogging, dan duduk-duduk menikmati cuaca yang cerah di pagi dan sore hari. Oke, sekarang kita udah sampai di suatu tempat taman besar banget di Mulheim, namanya Wasserbahnhof. Jadi Wasserbahnhof itu di sini kayak ada pelabuhan-pelabuhan kecil gitu ya, buat kapal-kapal kecil yang kalau kalian naikin itu kalian bisa menyusuri sepanjang sungai ini terus sampai ke daerah wilayah Essen. Cantik banget. Sampai keluar kota. Ini daerah yang paling cantik di Mulheim, taman yang paling cantik di Mulheim. Ada bunga-bunga, ada juga restoran di sebelah sana ya. Terus di ujung sana ada apa tuh? Ada dam air. Di sini juga ada kayak kafe gitu, dia jual es krim terkenal banget. Oh, di sebelah situ ya. Jadi kita bisa bilang lokasi kita tinggal tuh strategis banget ya buat anak-anak, buat keluarga, buat family pas lagi summer bisa nongkrong di taman, bisa ngeliat pemandangan. Ada bebek juga di situ banyak tuh, bagus-bagus, lucu-lucu. Ya. Oke deh, yuk. Langit yang cerah dan udara yang sejuk. Cocok banget nih jalan-jalan sambil makan yang segar-segar. Akhirnya kami berhenti di salah satu restoran untuk membeli es krim. Wah, nih kita udah beli es krim. Es krimnya murah, cuma 1 euro, sekitar 16 ribuan. 1 kugel, 1 cup. Enak es krimnya. Nah, sekarang kita udah ada di jalur kedua dari apartemen kita. Jalur ini mengarah ke rumah sakit ya, Mas? Sama sekolahan. Iya, sayang. Yuk kita lihat yuk, deket banget situ rumah sakitnya. Rumah sakit tempat Reisha lahiran. Yuk. Iya, yuk. Jalan yang ini langsung menuju ke rumah sakit dari rumah kami. Di saat musim gugur, daun-daun kuning berjatuhan menghias sepanjang jalan. Bagus banget loh buat foto-foto. Jalan ini juga menuju ke halte yang lain. Hanya sekitar 3 menit berjalan. Nah, sekarang kita udah sampai di rumah sakitnya. Sebenarnya belakangnya itu klinik-klinik ya, klinik mata, klinik THT lah pokoknya. Terus di belakangnya baru rumah sakit tempat Reisha dulu lahiran. Di depan situ juga ada apotek. Jadi kalau mau beli obat nggak usah jauh-jauh dari di situ. Ini juga ada halte ya, Mas ya? Iya. Halte bus, halte Schalkenberg namanya. Di belakang halte ada taman lagi. Oh, pokoknya enak banget deh hidup di sini. Yuk kita lihat rumah sakit ya. Nah, kalau kalian ingat video kita yang sebelumnya,
Disinilah Reisha dicek mata kemarin. Setelah kita tadi ke rumah sakit, di samping rumah sakit tuh jalan sedikit ada sekolahan. Nih belakangnya sekolahan. Jadi yang ada anak-anak lagi main basket itu sekolahannya. Jadi Reisha kalau udah SD bisa sekolah di sini. Tapi kalau dia masih TK ada TK juga di sebelah sana. Jadi dia dekat jadinya rumahnya, sekolahnya sama rumah. Sekarang kita akan ajak kalian ke rumah sakit di mana Reisha dilahirkan. Namanya Evangelische Krankenhaus Mulheim. Rumah sakit ini bisa ditempuh hanya dengan 5 menit berjalan kaki dari rumah. Gak jauh kan? Ini tampak rumah sakit dari depannya nih. Tadi kan kita dari belakang tuh yang ada klinik-klinik. Nah ini dari depannya kayak gini. Di tempat Reisha lahir. Sangat amat ini ya mas. Banyak kenangannya. Iya. Oke, sekarang kita tiba di daerah Altstadtnya dari Mulheim an der Ruhr. Altstadt itu artinya kota tua. Jadi ini daerah kota tuanya bekas peninggalan Mulheim an der Ruhr zaman dulu ya. Iya, deket banget sama rumah sakit tuh tadi. Iya, ternyata depan-depanan doang sama rumah sakit. Nah, sekarang kita mau coba lihat kota tuanya. Iya. Yang pastinya bangunan-bangunannya masih bangunan klasik zaman dulu, yang bangunan khas ala Eropa dan ala Jerman di tahunnya ya. Dan aku nggak nyangka banget ternyata dari rumah kita itu kedengeran loncengnya mas. Oh, lonceng dari gereja yang ada di Altstadt. Oh iya, kedengeran sampai ke rumah setiap jam 12 siang ya. Sama, ya Allah, seneng banget. Ya Allah kan, di gereja padahal itu. Gak apa-apa. Yaudah, sekarang kita lihat-lihat. Kita sekarang lihat ke belakang, kita jalan-jalan di daerah kota tua ya, seperti apa sih pemandangannya. Oke, yuk. Kota tua di Eropa itu terkenal lantainya itu pakai batu-batu gini ya mas. Iya, iya, terus di pinggir-pinggirannya tuh banyak kafe-kafe gitu buat nongkrong. Jadi meskipun bangunan-bangunan di belakang ini adalah bangunan tua dan bangunan bersejarah, bangunan ini tetap dikontrakkan atau disewakan kepada orang-orang. Jadi ada yang ngisi nih bangunannya. Cuman persyaratannya bangunannya nggak boleh dimodifikasi, nggak boleh direnovasi, nggak boleh dirubah warna catnya karena ini adalah bangunan khas sejarah zaman dahulu waktu Jerman sebelum memasuki era modern. Di bangunan-bangunan ini itu banyak kayak tempelan-tempelan dari kota, tulisannya Denkmal. Denkmal itu artinya kalau nggak salah pengingat atau memorial gitu. Jadi inilah suasana kota tua di Mulheim an der Ruhr. Sekarang kita udah ada di pusat kotanya Mulheim nih. Jadi di belakang aku ada halte bus. Halte busnya itu tempat transit berbagai bus di daerah Mulheim di belakang aku. Di sini juga banyak banget supermarket gitu. Ini supermarket yang Jerman lah. Itu supermarketnya Asia. Itu Asia. Ini supermarketnya Turki yang jual makanan-makanan halal. Terus di sepanjang sana itu banyak banget kafe-kafe buat tempat nongkrong. Bagus banget pokoknya tempatnya. Terus di sana juga ada kantor imigrasi. Deket banget sama kantor imigrasi. Kita bisa jalan kaki ke sana kalau ngurusin apa-apa. Oke, halo. Jadi kita tadi udah ngajakin kalian jalan-jalan keliling wilayah tempat kita tinggal ya. Mulai dari awal tadi sempat ke masjid, ya kan, terus ke pelabuhan kecil, terus kemana lagi? Ke sekolah. Ke sekolahan, rumah sakit, supermarket, kota tua, tengah kota, dan sekarang kita balik lagi ke Wasserbahnhof, ke tempat pelabuhan-pelabuhan kecilnya ya. Iya, jadi tadi nyambung tuh bagian tengah kota ini sama tempat sini ya mas. Iya betul, nyambung banget, dan situ belok kiri udah langsung rumah lagi ke belakang. Jadi tadi itu kita jalan tuh gini, ini rumah kita ke belakang sana ya mas ya. Nah, muter gini, terus muter lagi, sekarang balik lagi ke arah rumah. Gitu. Jadi kita ada 2 jalur, tapi di 2 jalur itu ada tempat-tempat penting. Ya, ada tempat-tempat yang menarik untuk hangout, untuk duduk-duduk, terutama pas lagi musim panas gini ya. Lagi sama banyak bunga di mana-mana kiri kanan itu, terus banyak anak-anak, keluarga lagi pada main, jalan-jalan, dorong bayi. Banyak banget
banget kereta bayi di sini. Iya. Ya, begitulah mungkin singkat sharingnya kita tentang apartemen dan lingkungan baru kita. Semoga bisa menghibur kalian semua. Ini supaya kalian tahulah kayak gimana lingkungan hidup di Jerman sini. Dan kalau misalnya kalian suatu hari mau mampir ke tempat kita, wah, kita welcome banget. Di sini ada tempat macam-macam kita bisa nongkrong. Gitu. Oke, stay tune karena kita masih banyak video lainnya. Kita mau home tour juga nanti ya. Apartemen tour belum selesai, masih kita dekor-dekor dikit rumahnya. Oke? Banyak. Hah? Dekor-dekor banyak. Oke, kalau gitu kita tutup. Sekian dulu buat hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WTV dari pelajar. Dari pelajar untuk pelajar. Dadah. Jangan digituin dong. So good when we get together. Everything's so nice, like super great.